Selamat sore teman-teman, selamat sore saudara-saudaraku. Saya ingin berbagi cerita pengalaman dimana saya sudah 1 minggu ini rawat inap sebagai pasien COVID-19. Jadi awal mulanya itu saya bekerja di rumah sakit, jadi ya seperti biasa, walaupun bukan untuk pelayanan kontak langsung dengan pasien, tapi saya di pelayanan bagian fasilitas kamar jenazah maupun di unit-unit pendukung. Hampir setiap hari berkecimpung dengan komunitas, dengan pasien dan sebagainya. Awal ceritanya keluhan itu saya rasa hanya panas meriang gitu di badan, seperti orang kelelahan. Tidak saya rasakan hari pertama. Saya cukup pulang kerja itu cukup langsung pulang, istirahat di kamar menyendiri, karena saya merasa ini aneh ini kayak. Nah, tidur sendiri di rumah, tidur sendiri pakai masker supaya mungkin kalau memang saya positif tidak menular. Kemudian saya rasa besoknya pagi nafsu makan masih ada, tapi enggak antusias ya. Bisa makan tapi enggak antusias. Terus berangkat kerja di rumah sakit, saya coba memulihkan stamina, minum susu, snack, tidak banyak kegiatan, lebih banyak di ruangan menyendiri. Kemudian ada kegiatan olahraga, saya juga tidak ikut karena saya merasa ini ada sesuatu di diri saya. Kemudian saya amati terus keluhan saya, apakah ada mati rasa, indera pengecapan, kemudian batuk dan sebagainya. Ternyata tidak ada. Jadi masih sebatas keluhan itu panas badan, meriang gitu. Hanya saya obati obat flu, obat pilek dan dumin panas. Sudah hari Rabu. Kemudian ada webinar di atas bersama jajaran manajer, saya juga tidak ikut karena ini aneh gitu rasanya. Dan mulai timbul batuk kecil-kecil. Malam pada saya suhunya mulai di atas 37. Saya kasih dumin biasanya hilang. Ini responnya nggak ada. Jumat pagi masih dinas, saya kasih dumin juga, membawa obat dari rumah, tak tambah asam mefemenamat supaya nggak terlalu pegel. Kemudian jam 2 itu Jumat jam 2 masih ngikuti webinar, tapi tidak di rumah sakit, saya ngikuti lewat YouTube. Jadi pulang ke rumah langsung ganti baju, tidur di kasur sambil lihat YouTube. Selesai YouTube badan saya semakin panas, nyeri telan, kemudian berkeringat. Akhirnya langsung saya ke rumah sakit, ke poli sendirian tanpa ngajak istri. Ternyata setelah saya amati, istri saya juga 3 hari yang lalu juga mengalami hal yang sama, batuk kecil-kecil, walaupun dia tidak separah saya, maksudnya tidak sampai panas tinggi, hanya berges sama batuk kecil. Sedangkan ya, anak-anak saya yang lain nggak ada apa-apa. Setelah itu dikasih obat di Jumat itu, saya buat pulang di rumah. Semalam tidak bisa tidur. Malam Sabtu tidak bisa. Sabtu saya datang lagi ke rumah sakit,
langsung dilakukan rapid sama DL. Hasil rapid ternyata negatif. Hasil DL kesimpulannya membaik semuanya dalam batas normal. Saya tetap diizinkan untuk rawat jalan saja hari Sabtu. Kemudian mulai hari Sabtu itu saya setiap malam tidak bisa tidur. Saya bisa tidur itu 1-2 jam. Kalau sudah berkeringat, saya tutupi tubuh saya dengan selimut. Batuknya semakin menjadi-jadi sampai mual muntah, lemes, suhu 38,5 atau 39 ya kalau salah, menggigil. Kemudian istri saya, ayo antar ke rumah sakit, tapi kondisi di rumah itu susah, nanti apa yang jaga anak-anak saya. Akhirnya hari Senin pagi udah kita ke rumah sakit, kita lakukan swab. Setelah swab udah kamu diminta oleh dokter rawat inap saja. Jadi berlima semua di swab. Sambil menunggu swab, saya masih pulang nih. Hari Senin itu pulang. Senin di swab, pulang rawat jalan. Selasa itu saya udah WA lagi ke dokter. Saya nggak kuat, dokter, ya udah kamu rawat inap. Setelah saya rawat inap sambil nunggu hasil swab, istri dan sebagainya ada di rumah. Setelah itu hari Rabu hasil swab jadi, hasilnya itu maaf ya sedikit batuk-batuk karena ini AC-nya nggak berhenti, saya alergi AC. Hasilnya positif. Akhirnya saya di ruang isolasi kelas. Dari situ ternyata tidak berhenti, saya masih mengalami panas tinggi, batuk, pilek, dan saya sendirian di dalam kamar. Rasanya saya diperas fisik, emosional, spiritual saya campur aduk jadi satu. Tumpuan hidup saya siapa, pertolongan kepada siapa saya meminta, karena saya sendiri di situ. Kemudian harus bolak-balik ke kamar mandi karena frekuensi untuk urinal, untuk kencing sangat tinggi, sampai saya lemes. Sampai di spot saya taruh di samping tempat tidur. 1 jam sih bisa saya 3 kali ke buang air, mual muntah gak karuan, ulu hati sakit dan sebagainya. Itu berlangsung sekitar 3 hari mengalami seperti itu. Semua obat dimasukkan dan sebagainya. Kemudian obat oral itu sekali minum Avigan itu sampai 8 butir ya, tambah obat-obat oral yang lain. Sedangkan saya itu untuk minum obat oral itu susah, karena dari kecil itu saya dilatih untuk minum puyer. Jadi butuh perjuangan tersendiri kalau melihat oral. Samping itu sebelum minum obat oral saya harus makan dulu. Saya kalau makan bubur itu nggak bisa, walaupun sehat saya nggak bisa makan bubur. Perjuangan tersendiri juga. Itu sudah mual, lihat bubur, aroma ikan laut, telur dan sebagainya. Waduh, campur aduk. Tapi saya harus paksakan semangat, harus bisa perbanyak minum air putih. Semakin banyak minum air putih, semakin banyak saya kencing. Akhirnya lemes juga, untuk mencegah dehidrasi. Kemudian mulai berangsur membaik, nyeri telan itu sudah mulai nggak ada, mulai hilang. Akhirnya saya bisa, untuk ada nyeri telan itu untuk minum aja susah. Mulai ada perbaikan kondisi fisik, mulai batuk berkurang, walaupun saturasi masih bagus 96 sebagainya, 98, tapi saya nggak bisa istirahat. Tensi itu bisa sampai 145, 150.
nadi 120, berdebar-debar dan sebagainya. Tidur nggak nyenyak, nggak bisa, miring kiri sesek, miring kanan sesek, harus terlentang. Tidak ada yang membantu kita, jadi kita sendirian di sini. Belum ke kamar mandi untuk kegiatan mandi dan sebagainya, kita kesulitan. Pakai baju kesulitan, ke WC kesulitan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan semangat dorongan teman-teman, dorongan dari rekan-rekan, berkunjung, ngasih semangat dan sebagainya, itu menguatkan saya untuk tetap sembuh. Walaupun ternyata istri saya juga positif, anak yang terkecil nomor 3 juga positif. Alhamdulillah anak ke 1 dan 2 tidak. 1 dan 2 diisolasi di atas di lantai 2, istri sama anak yang terkecil di lantai 1. Nah, itulah pengalaman saya. Jadi kurang lebih dirawat 7 hari atau 8 hari rawat inap, mengalami kesembuhan walaupun belum maksimal, tapi mungkin dengan recovery di rumah bisa saya cepat sembuh. Doakan cepat semangat. Bagi teman-teman yang lain, tetap jaga diri, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, prosedur protokol kesehatan harus dipatuhi. Kita nggak tahu kontak dengan siapa, kita nggak tahu dengan kontak dengan lingkungan mana. Mungkin udara kita juga ada yang sudah terkontaminasi, atau kita yang kurang disiplin, atau kondisi kita saat itu memang kita sudah positif tapi OTG, orang tanpa gejala, dan saat kita tidak fit, COVID itu muncul. Mungkin seperti itu. Tetap semangat, tetap sehat. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari Selasa jam 5 habis pergi mandi, sholat, terus bersih-bersih tidur. Sekarang buka jendela kelihatan hari semua terakhir. Caranya seger, burung-burungnya ini cepat sembuh. Semoga tetap sehat. Terima kasih atas doanya semua. Amin. Recovery. Semangat. Semangat.